pertama kita bakal ngebahas Figma dulu. Figma ini apa sih sebenarnya gitu? Figma ini salah satu tools editing yang biasanya digunain buat ngedit perangkat lunak, baik itu aplikasi website, aplikasi handphone, aplikasi komputer, software, website, dan lain sebagainya. Nah, untuk di kesempatan kali ini kita bakal menggunakan Figma sebagai alat desain kita untuk mendesain desain grafis tentunya. Nggak banyak, mungkin untuk ngedesain banner, pamflet, sama feed Instagram aja. Dan selebihnya kayak lebih ke apa nih? Coba lagi nih. Ribbon gitu ya, kayak gitu. Jadi pertama-tama kita bakal belajar menggunakan beberapa tools dulu karena memang kalian perlu beradaptasi sama tools yang ada di sini. Perlu digarisbawahi bahwa Figma ini lebih mudah dibandingkan dengan Corel karena memang tools yang disediakan nggak banyak, nggak sedetail Corel karena memang nggak di tujuan Figma ini bukan sebagai alat editing visual grafis ya, tapi alat untuk ngedesain tampilan website dan tampilan perangkat lunak gitu. Dan kebetulan di kesempatan ini kita pakai sebagai desain untuk beberapa desain visual kayak yang udah saya sebutkan tadi. Nah, untuk perkenalan ini di sini merupakan workspace kita ya. Jadi ntar linknya bakal saya bagi ke teman-teman semua yang di grup. Kalian bisa ada beberapa ini file di sini, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Di 5 file ini di antaranya, di 3 antara 5 ini, pertama ada pengumpulan hasil kerja ya. Di sini bakal tempat di mana kalian ngumpulin hasil kerja kalian yang bakal bisa saya pantau. Kalau misalkan menggunakan Figma ini kelebihannya ya hasil kerja kalian mungkin nggak banyak revisi kalian mungkin sebagian besar akan saya sendiri yang kerjakan gitu ya, karena memang saya kalau bisa ya saya kerjakan sendiri gitu, misalnya nggak lagi ngerevisi lagi tempat kalian, karena memang efisiensi waktu daripada nunggu kalian ngerevisi lagi, lebih baik saya revisi langsung. Terus yang kedua, ini ada contoh desain. Kita bakal belajar untuk membuat desain di sini. Dan ini tupoksi. Di sini saya sudah buat beberapa tupoksi kalian ya, udah terbagi, udah saya bagi di sini. Kalian bisa cek aja. Di sini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, dan 2 setelahnya bakal digunakan di bulan Maret nanti. Oke, kita bakal langsung ke contoh desain aja. Pertama kita bakal belajar menggunakan Figma ya. Belajar menggunakan Figma, kita ada shortcut di sini. Shortcut ini penting karena menghemat waktu dan juga menghemat kinerja lah. Jadi shortcut ini ada sekitar 6 shortcut yang sering saya pakai. Yang pertama ada Ctrl D untuk menduplikat barang. Cara gunanya objek, diklik, Ctrl D, dia bakal diduplikat. Ctrl A, ya sebagaimana kita tahu untuk memilih semua objek yang ada di kanvas. Ctrl C untuk mengcopy, Ctrl V untuk mempaste, dan Ctrl G ini untuk membuat satu grup. Jadi kalau kita membuat satu grup objek gitu ya, objek, terus di ping group, jadi Ctrl G aja, dia akan otomatis dibuat satu grup. Gitu. Oke. Ya, kita bakal belajar tentang control scroll. Nah, control scroll ini untuk zoom in dan zoom out. Jadi, untuk Figma ini, dia ada fitur untuk zoom in dan zoom out. Ini ada yang masuk. Jadi di Figma ini ada zoom in dan zoom out. Jadi untuk teman-teman yang kesulitan melihat desain yang terlalu kecil, itu bisa di zoom in dan zoom out dengan control scroll gitu ya. Dan ini cukup membantu sih, karena memang sangat kesulitan kalau jika desain itu terlalu kecil dan kita tidak bisa leluasa untuk mengaksesnya. Di bawahnya ini sudah saya sediakan color palette ya. Di sini ada 4 buah warna yang kita gunakan dan tidak boleh terlepas dari warna ini. Ini warna intinya. Dan lagi-lagi saya jelaskan bahwa Figma ini merupakan dasar dari pembuatan visual interface pengguna. Jadi untuk website, ini contoh website yang dibuat gitu ya dari Figma. Bisa kalian lihat di sini. Ini bisa kalian acak terserah. Ini sebagai contoh aja. Kalian bisa bedah desain ini juga, nggak apa-apa. Saya kasih izin untuk itu. Dan di sini kita bakal belajar tentang positioning dan juga tentang shading.
Jadi di sini kita belajar tentang shading supaya nanti teman-teman yang mulai ngedesain itu nggak gagap lah istilahnya. Gimana cara ngebuat shading, ngebuat volume dari objek, atau ngebuat gradasi. Itu kan basic dari desain. Dan untuk ngasih warna gitu ya, itu kan basic banget. Nah, ini sisa yang kemarin, hari Sabtu ya. Jadi teman-teman Sabtu kemarin kita ngebuat desain ini, dan hari ini kita bakal ngebuat desain ini lagi, bakal saya jelasin ulang supaya kalian akan mungkin lebih paham tentang penggunaan Figma ini ya. Jadi gimana sih cara kita ngebuat desain seperti ini di Figma dengan sebuah objek yang memiliki border melengkung di pojok kanan atasnya, dan juga terdapat gambar dari objek tersebut gitu. Pertama, saya ingin kenalin beberapa tools yang ada di atas kiri ini. Ini ada 7 tools. Di 7 tools ini, kita hanya pakai 3. 1, frame, kotak, dan juga teks maksudnya ya, teks. Nah, apa sih bedanya frame ini? Kecilan, kita gedein aja. Apa sih bedanya frame ini dengan sebuah objek gitu? Nah, ini bukan beda ukuran ya maksudnya, bisa digedein juga. Bedanya frame dengan objek adalah frame itu membungkus objek, sedangkan objek tidak bisa membungkus apapun. Jadi, jika teman-teman ingin membuat sebuah desain, tentu kan akan membutuhkan kanvas yang sebagai pembungkus dari desain tersebut. Kayak misalkan ini. Nah, kanvas yang tertulis tutorial di sini itu merupakan frame di mana yang isinya ada image logo kita, ada frame lagi yang isinya gambar di dalamnya. Ini kalau kita bedah ya, kita bedahin ke sini. Nah, di dalam objek ini itu ada gambar. Nah, ini frame. Dan ini di dalam frame ini ada teks. Nah, ini kita bedah kayak gini hasilnya. Ini frame, ini gambar, ini teks. Kalau kita bedah kayak gitu. Jadi frame itu sebagai pembungkus dari suatu objek yang ada di dalamnya. Sedangkan objek seperti kotak kayak gini itu bukan frame. Dia hanya sebagai objek aja. Dan ini bisa kalian ubah bentuknya dengan klik 2 kali. Di sini kalian bisa ada akses buat mengkreasikan ide kalian menjadi lebih menarik. Dan di Figma ini menariknya kalian bisa mengunduh Ctrl Z ya, Ctrl Z bisa mengunduh sebanyak apapun. Bahkan misalkan kalian melakukan hal yang fatal dan itu sudah tahapnya udah hampir selesai desainnya gitu ya, kalian bisa mengunduh bahkan sampai di desain awal itu lagi. Jadi misalnya saya udah desain nih, saya udah buat desain dengan objek banyak banget gitu ya, ada foto lagi, terus saya sudah masukin teks, saya sudah masukin semuanya, sudah masukin logo gitu. Nah kebetulan saya pengen unduh atas kesalahan saya dari desain yang awal. Ternyata desain semua ini merupakan kesalahan. Jadi saya bisa Ctrl Z semuanya di posisi semula sampai ke posisi awal. Tentunya sebelum kalian menutup tab atau jendela ini ya. Kalau kalian sudah nutup berarti udah nggak bisa dikontrol Z lagi sampai tersimpan dari sebelumnya. Di sini Figma itu menawarkan fitur untuk mengatur dengan satuan pixel ya. Jadi di sini satuannya pixel, 1 pixel, 2 pixel, 3 pixel gitu. Dan kalian bisa ngukur dengan width dan height di sini, lebar dan tinggi. Jadi kalian yang nentuin ukuran itu ada di sini. Width dan height. 1 pixel sama dengan 1 mm. Jadi kalau kalian diperintahkan untuk membuat banner dengan ukuran 3 kali 1 meter, itu berarti ukurannya 3000 kali 1000 pixel. Karena 1 pixel setara dengan 1 mm. Dan tenang aja, di sini space-nya nggak terbatas ya. Jadi kalian bebas buat ukuran sebesar apapun, tapi perlu perhatikan bahwa ukuran yang besar dari suatu desain itu tentu akan mempengaruhi ukuran file. Oke, selamat datang Zidan. Udah sehat? Alhamdulillah udah bang.
Oke, kita lanjut. Di kereta. Oke, kita lanjut lagi. Balik ke tadi ya, ukuran frame itu ukurannya 1 pixel, 2 pixel, dan dia tidak makan 1 cm. Nah, itu kita harus konversi dulu dari pixel ke cm. Karena emang ini basicnya bukan untuk ngedesain, tapi ngebuat tampilan pengguna dari website, aplikasi, dan sebagainya. Dan dalam pemrograman, bahasa pemrograman yang digunakan adalah pixel, bukan cm dan satuan panjang lainnya. Oke, kita langsung aja buat gimana sih cara ngebuat desain ini. Oke, langkah pertama. Pada umumnya sebuah feed Instagram, satu baloknya itu berukuran 1080 pixel. Bisa teman-teman cari di internet. 1080 pixel, kita atur aja lebar dan tingginya 1080 pixel. Setelah itu, di Figma ini kita untuk menggambarkan atau memberi warna itu ada kolom fill di sini. Kolom fill ini bisa kalian kasih warna hex atau RGB, CSS, HCL, HSB, terserah. Tapi saya lebih prefer ke hex karena emang mudah ditemukan dan sangat mudah digunakan kalau menurut saya. Dan di sini ada color palette ya, ada color palette, dan di sini ada palette yang milih warna. Nah, teman-teman di sini itu bisa mencomot warna dari gambar yang udah ada di sini gitu. Misalnya kalian dapat gambar dari Google, bentuknya PNG, kalian pastekan di sini dan kalian bisa milih warna dari palette ini. Jadi misalnya kalian pengen warna dari logo Gues, misalnya saya pengen ngambil warna kuningnya, tapi kuning yang hitam, yang agak gelap ini gitu. Kalian bisa klik aja, tetap otomatis kotak kalian akan berwarna kuning gelap sesuai dengan apa yang kalian comot di image atau gambar tersebut gitu ya. Semudah itu. Next, kita bakal ngebuat desain ini. Jadi warnanya kita samain dulu ya. Kita ambil comot warna background birunya. Dan ini color palette yang sudah saya sediakan. Misalnya kita mau ngambil warna sesuai dengan color palette-nya, silahkan kalian comot aja, terus kalian samain color-nya. Dia akan otomatis sama warnanya dengan color palette yang saya sudah sediakan. Oke, kita balik ke desain. Nah, Han ini udah direkam kan? Cek Farhan. Gimana Bang? Udah direkam? Udah Bang. Oke. Karena emang buat teman-teman yang nggak join supaya bisa belajar lagi. Oke, lanjut ya, kita bakal ngebuat objek di tengah ini. Kita langsung aja ngebuat frame lagi yang bakal kita isi sebagai wadah dari image yang ada di frame tersebut. Misal, kita tarik aja di sini. Dan langsung kita kasih warna, fill. Otomatis akan warna putih. Dan dari gambarnya, ini kita bisa ngambil dari internet, kita bisa ngambil misalnya gambar catur. Copy image aja langsung. Kita bakal dapat catur di sini. Kalian juga bisa ngelakuin hal yang sama di library atau memori kalian. Jadi kalian langsung aja copy paste dari memori kalian, image yang mau kalian pakai, kalian drag and drop aja juga bisa. Ini sebagai contoh aja kita ngambil dari Google ya. Kita kasih ukuran kurang lebih 1080 pixel. Nah, sebesar ini. Kalau kalian kurang puas, tarik aja. Tapi ini sebagai contoh ya, ditarik karena memang saya nggak recommended kalau gambar yang sifatnya PNG itu ditarik kayak gitu karena dia akan ngebuat gambar itu jadi kepotong kayak gini. Saya kasih contoh sedikit. Nah, ini kan gambarnya full ya. Gambarnya full, jelas, nggak kepotong sama sekali. Kalau misalkan kalian tarik dengan kayak tadi, kalian tarik gini, set. Nah, otomatis dari sisi kanan dan kiri dia kepotong. Itu kalau kalian narik height-nya atau lebarnya. Kalau misalnya kalian kan tarik tingginya, dia bakal kepotong lagi seperti zoom in kayak gini. Nah, ini nggak recommended sebenarnya. Saya lebih prefer nyaranin kalian buat ngatur langsung di sini. Otomatis, misalnya kalian pingin yang lebarnya 1000. Dia otomatis bakal ngebuat 1000 dengan tanpa mengubah atau memotong dari gambar yang kita punya. Kayak gitu.
Ini sebagai contoh aja untuk memenuhi fill atau tempat yang sudah disediakan. Jadi saya tarik biar dia penuh gitu ya. Nah, selanjutnya kita bakal ngebuat lengkungan seperti ini. Gimana caranya? Lengkungan kayak gini dibuat. Jadi di sini ada tools yang disediain. Ini ada X sama Y. Kita nggak bakal pakai itu karena itu untuk posisi kita atau posisi objek yang ada di frame. Jadi dia akan berubah setiap dia bergeser, dan X dan Y-nya itu normal. Dan kita nggak pakai itu. Silahkan kalian pakai feeling kalian aja untuk posisi. Itu tidak terlalu diperhatikan. Yang kedua ada width dan height, lebar dan panjang. Maksud saya panjang dan tinggi. Ya, jadi di sini kalian bisa ngukur satunya 1 pixel sama 1 mm. Silahkan diukur aja, disesuaikan dengan desain kalian nantinya. Dan di sini ada sudut. Kalian bisa ngubah ini untuk menentukan sudut kalian. Ingin mengubah 90 derajat, 190 derajat, 180 derajat, 60 derajat, dan lain sebagainya. Atau kalian juga bisa langsung ubah dengan di sini tempatkan kursor kalian di pojok kanan bawah atau di pojok objek. Dia bakal otomatis membuat lengkungan seperti ini. Lihat kursor saya di sini. Nah, dia bakal langsung membuat set. Kita bisa langsung muter secara otomatis. Jadi itu tips singkatnya. Dan untuk border yang seperti ini, itu kita bisa atur di sini. Border untuk objek. Jadi agak sedikit berbeda dengan Corel. Kalau di Corel kita bisa tarik aja dari atas ke bawah gitu ya. Dari pojok kita tarik gitu. Tidak dengan di sini kita langsung atur aja. Misalnya segini besarnya itu kita tempatin kurang lebih 500 pixel. Di sini kita otomatis dibuat border radius dengan ukuran 500 pixel. Next, kita bakal ngasih supaya dia ada teksnya dan teksnya kelihatan. Tentunya kita kasih kita kasih fill di sini. Jadi kalian klik bagian gambarnya, kalian klik image di sini, kalian bisa nerapin beberapa filter yang ada di sini. Yang misalnya ada exposure, contrast, saturation, temperatur, dan lain sebagainya. Nanti kita bakal ngedit tentang foto kepanitiaan. Saya harap nanti bagian exposure dan ininya sama ya, jadi nggak ada yang istilahnya fotonya terlalu cerah, terlalu gelap, dan usahain semua foto itu memiliki saturasi dan pencahayaan yang sama, karena emang mungkin faktor lingkungan saat difoto kan cahayanya agak kurang jelas. Next ya, kita pengen naruh teks. Kita pengen naruh teks supaya teksnya kelihatan, kita kasih fotonya agak gelap. Kita kasih exposure-nya agak dikit. Nah, tergelap dikit. Next, kita bakal ngasih teks seperti ini, survey and design competition. Kalian bisa klik di bagian sini, T, untuk teks. Kalian klik di sini, dan kalian tulis survey and design competition. Referensi yang desain saya buat ini merupakan referensi dari tahun sebelumnya. Jadi, saya buat contoh ini supaya kalian tidak kebingungan gimana cara membuat desain yang sama dengan tahun sebelumnya dengan menggunakan Figma. Oke, sudah jadi. Simpel aja. Dan untuk logonya, kalian bisa ngambil langsung dari galeri yang sudah saya share di grup logonya, dan kalian pastein atau drag and drop aja di sini. Karena di sini sudah ada, kita tinggal kontrol duplikat aja, kontrol D untuk menduplikat, dan kalian tarik. Nah, di sini. Ini untuk positioning design. Gimana cara ngebuat objek, cara ngatur objek, cara ngewarnain objek, cara ngasih teks dalam objek, dan cara masukin image dalam objek di Figma. Next, kita bakal belajar shading atau bayangan. Ya, bayangan. Jadi kita bakal belajar shading dengan nama glass morphism. Kita bakal membuat efek seperti ini, di mana sebuah objek memiliki volume dan sebuah objek memiliki warna yang berbeda, serta belakang background-nya juga berbeda. Ini simpel aja supaya kalian paham gimana nyiptain sebuah objek dengan warna yang bervariasi. Jadi untuk yang pertama sama kayak tadi, ukuran dari pixel setiap feed Instagram adalah 1080 pixel dikali dengan 1080 pixel berbentuk persegi 4. Nah, untuk memberi warna gradasi seperti ini, kalian bisa mengklik frame-nya, kalian klik fill di sini untuk memberi warna, dan pilih solid, dan pilih linear. Nah,
Ini bakal memberi kalian kesempatan untuk memberikan warna gradasi seperti ini. Lainnya ada radial, angular, diamond, image. Kalian bisa eksplorasi sendiri, terserah kalian. Coba-coba, nggak apa-apa. Kita pilih yang linear di sini ya. Nah, kita atur aja bayangannya mau seperti apa. Jika sudah, kalian silakan pilih warnanya sesuai sama gambar di atas ini. Misalnya di pojok kanan atas saya ingin warna ini. Dan di pojok kanan bawah itu saya ingin warna orange jeruk seperti ini. Dan sudah dikasih warna. Next kita bakal ngebuat logo dulu ya di atasnya ya. Logo dulu di atas ini. Oke, logo sudah. Kita bakal ngebuat objek 3 ini. Caranya merupakan simple kayak tadi, kita ngebuat objek dan ada ellipse di sini. Nah, kalian tinggal buat aja dengan ukuran yang sama. Kita klik aja di sini, ukurannya 300 kali 300 pixel. 300 kali 300 pixel. Nah, kalian tinggal warnain aja fill-nya di sini sama kayak tadi. Kalian buat linear, atasnya kalian kasih warna kuning, bawahnya kalian kasih warna hijau. Nah, kalian ingin buat 3 objek, silahkan. Kalian duplikat aja jadi 3 objek. Satu taruh di sini, satunya lagi taruh di sini. Untuk yang sebelah sini, kita kasih warna biru muda dan biru tua. Untuk yang pojok yang kanan, maksudnya yang atas kasih biru muda, dan yang bawah dikasih biru tua. Untuk yang sebelah sini, ukurannya beda, cuma warnanya sama. Kita kecilin aja di sini jadi 100 kali 100 pixel. Dan kita sudah dapat 3 objek gradasi dari sebuah lingkaran. Next kita buat efek dari glass morphism ini. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, efek glass morphism kayak gini. Gimana cara membuatnya? Cara membuatnya kalian bentuk sebuah objek kotak. Kalian boleh objek ini bisa objek kotak, bulat, segitiga. Yang penting dari sebuah objek, bukan sebuah frame. Silahkan atur dengan ukuran sesuka kalian. Dengan gradasi kurang lebih 50 pixel. Kita akan membuat border kayak gini 50 pixel dan kalian bisa atur langsung kayak gini ya. Baik, selanjutnya kalian ubah warna itu menjadi warna putih dan linear warna putih. Untuk yang bagian bawah ini kalian kasih aja gradasinya gedein dikit. Selesai. Nah, untuk membuat glass morphism, efek glass seperti ini, kita kasih visibility-nya itu 50%. Jadi dia akan punya 65%. Dia akan punya transparan sebanyak 65%. Next, kita bakal main-main dengan efek di sini. Sorry kalau saya jelasinnya buru-buru ya, karena emang masuk waktu sholat asar dan juga Zoom Meet sekarang ada timernya 1 jam, nggak asik banget. Oke, lanjut. Kita bakal belajar tentang drop shadow. Di Corel Draw ada fitur untuk ngasih bayangan ya. Di sini juga ada namanya drop shadow. Di sini fiturnya ngasih bayangan untuk X dan Y. Jika kalian ngisi X sebanyak 20 pixel, maka akan ada bayangan ke kanan sebanyak 20 pixel. Jika kalian ngisi Y sebanyak 20 pixel, maka akan ada bayangan ke bawah sebanyak 20 pixel. Gimana caranya supaya saya mau ngasih bayangan ke kiri? Kalian hanya tinggal menegatifkan saja pixelnya. Misalnya minus 20, maka akan dia membuat bayangan ke kiri sebanyak 20 pixel. Dan begitupun ke Y, minus 20Y sama dengan dia akan ke atas, bakal bayangan ke atas sebanyak 20 pixel. Saya ingin ngebuat bayangan ke kanan dan ke kiri. Gimana caranya? Kalian tambahin aja efeknya di sini. Maka kalian bisa nambahin bayangan lagi sebanyak 20 pixel ke kanan. Jadi kalian punya 2 bayangan kiri dan bayangan kanan sebanyak 20 pixel. Dan ini bisa ditambahin suka hati kalian dan sebanyak seperlunya kalian. Oke, kita balik ke bayangan. Kita kasih style 20 pixel di sini dan 20 pixel ke bawah. Serta blur-nya itu 50 pixel. Maka bayangan tersebut akan memiliki tingkat blur sebesar 50 pixel. Ini akan ngebuat lebih halus dari noise-nya. Nah, udah terbuat kayak gini. Silahkan kalian pilih lagi di sini. Itu
namanya adalah layer blur, yang ngebuat objek yang berada di belakang objek putih ini dia bakal ngeblur. Ya, ini background blurring, sorry. Nah, kalau setelah aja background blur ini jadi 50, maka otomatis objek yang di belakang objek kotak ini dia akan ngeblur. Nih, di lingkaran ini kalau dia masuk ke belakang dia bakal ngeblur. Kayak gitu ya. Dan di sini kita kasih teks aja. Tulis glass or prism. Ini teknik untuk ngebuat objek seolah-olah memiliki efek seperti sebuah kaca atau gelas. Nah, jadi kayak gitu. Ya, berhubung masih ada 10 menit lagi, di frame ini kita bisa mengakses seluruh elemen yang ada di frame tanpa menyentuh ada elemen tersebut di frame. Jadi kayak gini, di Corel itu kita nggak bisa mengakses layer yang ada di Corel. Jadi kita harus bingung gitu. Kalau untuk saya sebagai pemula di Corel itu sangat bingung jika ada objek yang belakangnya di belakang objek lain kayak gini. Itu bingung banget cara nganuinnya. Jadi di sini di Figma kita bisa mengakses objek di belakang sebuah objek gitu. Saya pengen mengakses objek yang belakang objek kotak ini yang bulat-bulat itu tadi yang sudah saya masukin. Caranya kalian cari frame yang kalian buat di sini. Nih frame 63 yang kita buat. Di sini kalian cari objek yang mau kalian akses. Misalnya kotak bulat tadi. Nah, ketemu nih bulat ini. Saya pengen akses ini. Saya pengen pindahin ke sini. Nah, kita bakal mengakses sebuah objek di belakang suatu objek lainnya tanpa menyingkirkan objek yang ada di depannya atau di atasnya gitu. Udah. Jadi kita punya akses lebih dan punya power lebih untuk ngambil sebuah objek atau pengen ngapus sebuah objek tanpa ngacak-ngacak objek yang lain kayak gitu. Oke, untuk perkenalannya dan contoh desainnya cukup itu aja. Dan ini ada belajar tentang coloring text ya. Coloring text ini kalau di Corel kan bisa warnain teks satu persatu ya. Misalnya saya pengen warnain teks ini. Di sini juga bisa kita mewarnain satu buah kata, misalnya kita mau ganti warna biru atau mungkin kita ganti warna hijau muda, atau mau per kata juga bisa, per huruf, atau mau langsung sekalian semuanya itu kita buat linear. Nah, juga bisa per huruf kita buat linear gitu ya. Kalian punya akses kalian juga memiliki akses yang sama gitu di Figma ini dengan objek-objek yang kalian buat. Kalian pengen warnain satu buah ini menjadi sebuah gradasi yang bagus, gradasi kayak yang tadi kayak gini. Nah, bukan membuat gradasi kayak gini caranya. Ya kalian klik aja teksnya. Misalnya pertama kan solid ya, merah semua gitu ya, atau mungkin putih semua kayak gini. Kalian pengen buat gradasi, ya silahkan kalian pilih linear. Pilih ke arah mana gradasinya mau kalian buat. Saya buat dari atas ke bawah aja deh. Nah, gradasi atas mau kalian isi warna merah, silahkan. Gradasi bawah kalian mau pilih warna hijau dengan tingkat salah. Oke, siapa yang buat masuk? Oke. Halo Rai di sampai rumah. Oke, kita kasih ini ya, gradasi warna putih di bawah, kita kasih warna hijau. Tetap dia bakal punya gradasi warna hijau di bawah. Ini karena kejauhan. Nah, kayak gini. Oke, gitu untuk belajar coloring text, untuk belajar shading, dan juga belajar positioning. Video lengkapnya bakal dikasih oleh Farhan ya, ke kalian semua untuk dibelajarin lagi. Next kita bakal bahas tentang tupoksi. Nanti kalau misalkan ini meet-nya mau kepotong, kita ini ya, kita join lagi pakai meet yang sama. Ini kayaknya 7 menit lagi selesai. Nah, ini merupakan deadline desain kita, dan deadline ini bakal saya buat setiap bulan, karena setiap bulan kita bakal ada tugas, dan deadline setiap akhir bulan, dan rapat kita laksanain setiap awal bulan di minggu pertama. Jadi setiap bulan kita rapat sekali. Misalnya di Februari kita rapat di awal minggunya, terus Maret begitu, April begitu, dan seterusnya sampai hari H. Untuk catatan, gue silakan dilaksanain pada tanggal minggu keempat bulan Juni. Jadi masih lama banget. Dan sini udah ada desain deadline untuk bulan Februari.
Dan di sini sudah saya bagi tupoksinya. Ada 17 tupoksi dan sesuai nama kalian sudah ada juga di sana. Silahkan dikerjakan. Deadline-nya hingga tanggal 28 Februari, masih lama banget. Masih sekitar 2 minggu lagi. Dan ini per orang cuma megang 1 atau 2 desain, dan desainnya pun bisa dibilang sangat mudah. Ini saya ambil, ini bukan kayak gini ya desainnya, maksudnya desainnya itu bentukannya bukan kayak gini, ini desain tahun lalu, saya ambil referensi tahun lalu supaya kalian ada gambaran, oh tahun lalu itu buatnya kayak gini. Selebihnya dan selengkapnya kalian bisa lihat desain-desain dari tahun-tahun sebelumnya di Instagram gue gitu. Kalian jangan buat mirip kayak gini, sama aja nyamain kayak tahun lalu kalau gitu caranya. Intinya, oh kalau mau desain event tuh bentukannya kayak gini gitu loh. Jadi ada event itu terdiri atas beberapa lomba atau beberapa kegiatan yang isinya ada kayak gini gitu. Ada sponsor, logo, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di sini, nanti linknya bakal saya share. Oke, copy link, sudah. Di grup ya. Ini saya kasih linknya. Kalian sudah daftar semua akun Figma kan? Nah, selamat datang di Workspace Group Doc. Silahkan kalian login di situ. Silahkan kalian lihat Workspace kalian. Kalau memang misalkan kalian sudah upload atau sudah selesai desain kalian, silahkan di-upload di bagian sini, pengumpulan akhir kerja, dengan cara kalian membuat sebuah Figma baru ya. Misalnya nih, akun Figma kalian. Nih, kalian ngebuat new design file, buatnya jangan di sini ya, buatnya jangan di contoh desain, jangan di sini buatnya. Tapi buatnya kalian buat lagi di akun Figma ini, kalian buat project lagi di sini, new project sendiri buat kalian. Nah, di sini kalian ngebuat desain, misalnya kalian ngebuat suatu pamflet ya. Suatu pamflet yang ada image-nya, dan ada teksnya gitu ya. Ada teksnya. Nah, kalau udah, frame ini kalian copyin aja, Ctrl C, kalian balik ke Workspace, ke bagian pengumpulan hasil kerja, kalian pastein hasil kerja kalian di sini. Nah, kayak gini. Nanti selebihnya bakal saya koreksi. Kalau memang ada revisi yang nggak bisa saya pegang, bakal saya catat di situ dan saya konfirmasiin ke kalian tentang kerjaan kalian. Selebihnya kalau kalian perlu direvisi gitu ya. Kayak gitu aja. Di sini untuk ukurannya sekali lagi saya tegasin ya, ukuran feed Instagram satu baloknya itu 1080 pixel. Kalau kalian diminta buat 3x3, berarti kalian buat ukuran 3 kali balok. Jadi 3240 pixel dikali, kalau 3x3 berarti 320 pixel. 3240 pixel dikali 3240 pixel. Nah, kalian membuat feed Instagram sebesar ini dengan ukuran 3x3 balok ini. Nah, gitu ya. Kalau begitu pun misalnya 3x4 ya berarti 1080 kali 4 dikali 1080 kali 3. Ini udah saya kasih contoh di sini. Dan ini ada catatan ya. Background dari Instagram berwarna merah atau putih, tidak boleh dari selain itu. Dan juga jika ingin menggunakan tekstur, pastikan tidak bertabrakan dengan dinding atas dan dinding bawah. Misalnya kalian buat tekstur kayak gini, nih. Gitu. Karena ini berbeda setiap yang ngedesain, maka kalau kalian buatnya di satu sisi, desain kalian doang, teman-teman kalian bakal nggak bisa nyesuaiin itu, bingung ntar Kak, jadinya nggak match. Lebih baik nggak ada tekstur yang nyentuh di bagian atas ataupun bagian bawah. Oke, di sini sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Sini udah jelas semua tupoksinya, si Raya, si Revana, Belladonna, saya, sampai ke Farhan, bahkan sampai ke Rizky, udah semua jelas tupoksinya. Silahkan kalian kerjain sampai tanggal 28 Februari. Ada yang mau ditanyain di sini? Atau udah aman? Gimana? Si Bella, Revana yang hadir? Kalau udah aman coba angkat tangannya, kalau belum aman silahkan tanya. Oke, aman. Bella? Ya, mungkin masih KKN lah. Oke deh. Next ya. Baik, itu aja yang mau saya sampaikan. Silahkan kalian buat. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tanya di grup. Karena komunikasi itu penting.
Kalau kalian ngerasa bingung, silahkan tanya. Bener saya bilang, kalau kalian ngerasa bingung, tanya. Jangan sampai kalian ngerasa bingung tapi kerja sendirian. Nanti jatuhnya nggak sinkron, komunikasi kacau, dan malah ngacauin semuanya gitu ya. Lebih baik kalian tanya aja. Kalau kalian sungkan tanya ke saya, silahkan tanya ke Farhan, biar ntar Farhan yang komunikasiin ke saya. Jadi dibuat easy aja, jangan dibuat tekanan. Semester 4 kalian sungguh berat, saya akuin itu, karena saya semester 4 sangat berat. Sekali lagi buat teman-teman 21, kalau misalkan kalian butuh tugas atau mungkin laporan, silahkan minta ke saya. Kalau memang misalkan kalian butuh yang lain tentang perkuliahan, monggo. Kalau kalian sungkan minta ke saya, silahkan minta ke Farhan, nanti Farhan minta ke saya, tahu aja. Di sini saya niatnya untuk ngebantu kalian, dan kalian juga ngebantu saya. Simpel aja kayak gitu. Kita progresnya bertahap, tapi ada. Dan semangat buat kalian. Selamat datang di tahun ajar baru, semester 6, semester genap. Dan jangan sampai kesibukan selain akademik mengganggu akademik kalian gitu. Oke, karena semuanya udah aman ya, semuanya udah aman. Saya rasa cukup untuk pemaparannya, segitu aja. Terima kasih buat yang udah hadir, dan selamat dan semangat. Serta semoga kedepannya nggak ada hal-hal yang menghambat lah. Gitu. Ingat ya, kalau ada yang mau tanyain, silahkan tanya ke Farhan atau ke saya langsung. Oke, saya rasa cukupin untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Oke, yang mau live monggo, yang mau